لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وزهرنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتاب الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين جمعية الصلاة الجمعة في هذا اليوم فإن شاء الله مباركة لله. Tiada ada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan bersyukur. Senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah SWT masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia yang teramat besar, yang teramat banyak. Karena begitu besar dan banyaknya nikmat Allah, tidak ada satu alat komputer yang canggih sekalipun untuk dapat menghitung akan nikmat dan karunia Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah dan pandai memanfaatkan akan nikmat Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Sayyidil Wujud wal Imamil Wujud al-Murtada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan cucuran syafaat husna wa syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dunya ila daril akhirah. Ma'asyar hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam artian as-sairina ila taqwa imtisalil awamirillah wazdinabin nawahillah. Taqwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah yang telah dikhitabkan atas kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah yang telah dikhitabkan atas kita dengan tujuan adalah untuk melakukan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, hari ini adalah Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Fa insyaallah dalam beberapa hitungan hari kita akan didatangi tamu yang mulia, tamu yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, yaitu syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan datang kita dapat memanfaatkannya serta mengisinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, ada 3 hal dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan yang harus kita miliki, yang harus kita punyai dan harus kita gapai. Yang pertama adalah al-aminu bil iman billah, memiliki keimanan yang kuat, memiliki keimanan yang bersih, keimanan yang suci. Karena puasa ini diperintahkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi iman ini memiliki
peranan penting dalam berpuasa Ramadan mendatang. Karena puasa ini adalah al-ibadatus sir, ibadah sir, ibadah yang rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seseorang berpuasa atau tidaknya. Yang menjadi pengontrol adalah imannya. Maka itu keimanan yang murni, keimanan yang suci, keimanan yang tulus akan menjadi penentu atas sempurna atau tidaknya puasa seseorang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, keimanan yang tulus, keimanan yang murni, keimanan yang bersih, wahtisaban, hanya mengharapkan pahala, mengharapkan ridwan Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang berlalu. Maka itu kuatkan iman kita, bersihkan iman kita dari sifat-sifat syirik dan sebagainya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, yang untuk menghadapi bulan Ramadan, as-sihhatu bil afiyah ala zahiran wal batinan. Yang kedua adalah memiliki kesehatan, sehat zahir maupun sehat batin. Karena syarat orang berpuasa diantaranya adalah sehat. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa, tetapi wajib membayar qada pada bulan hari-hari yang lain. Waman dikatakan dalam Al-Quran, waman kana safaran atau maridun, barang siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh mengqada puasanya pada hari-hari yang lain. Jadi orang yang berpuasa yang kedua di sini adalah kita harus memiliki kekuatan, sehat badan, sehat batin, dan sehat zahir. Dengan kedua saat ini, insya Allah kita akan dapat melaksanakan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ini yang sangat penting, at-tahirul qalbi, memiliki hati yang bersih. Ramadan akan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Apa di antaranya? Di antaranya bagian pada hati adalah an-niyah, niat. Tatkala kita beribadah di bulan Ramadan, tatkala kita berpuasa kepada Allah semata-mata tanpa ada pamrih apapun. Apabila tatkala kita beribadah di bulan Ramadan salah niat, maka tidak akan pernah sampai ibadah yang kita lakukan pada Allah SWT. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Bahwasanya sesungguhnya niat itu sesuatu amal terletak pada niatnya, dan niat itu akan sampai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan. Faman kana hijratuhu illa Allah wa rasuluh, barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa orang berhijrah karena ingin mencari keuntungan dunia atau karena ingin menikahkan wanita yang dinikahkannya, fa hijratuhu ma nawa, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Maka itu Al-Imam Syekh Asy-Syadzili mengatakan, aslihu ala niyah fi qalbi ala ibadi, bersihkan, baguskan niat-niatmu di dalam segala ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masyiwahu ala niyah, niatlah hanya untuk pada Allah untuk beribadah. Ma'asyar hadirin rahimahullah. Hati yang kedua di sini adalah al-zahirul qalbi minal farid,
Bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang dapat merusak ibadah-ibadah kita. Apa di antaranya? Di antaranya al-hasud, memiliki sifat hasad, iri, dengki kepada orang. Ma huwa hasad? Apa itu hasad? Al-hasad wa lam ya'nimuhu takhazzatuhu ni'ma li ghairihi. Hasud itu adalah seseorang yang tidak menghendaki orang lain memperoleh kenikmatan, mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang daripada dirinya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang memiliki sifat hasud, sifat iri, maka ibadahnya akan hancur. Seperti api memakan kayu bakar, akan hancur dengan sendirinya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ibadah. Yang kedua, as-sum'ati 'alal ibad, merasa cukup, merasa baik ibadah kita, merasa ibadah kita di atas orang lain, merasa ibadah kita sudah merasa cukup. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. As-sum'atu 'alal 'abdi ibadi, barang siapa seorang hamba yang terjangkit penyakit sum'ah dalam ibadahnya, falam yaqbalu bi ibadatillah, maka ibadahnya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit hati yang harus kita hindari di bulan Ramadan? Al-kibrun, sombong, merasa orang paling tinggi, merasa paling mulia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nabi Adam terusir dari surga dikarenakan dia melakukan dosa pada Allah. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Orang yang memiliki sifat sombong, memiliki sifat takabur adalah sama hanya dengan iblis yang tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita landasi ibadah-ibadah kita dengan sum'ah. Jangan kita landasi ibadah kita dengan sifat hasud. Jangan kita landasi ibadah kita dengan sifat sombong. Landasilah ibadah kita pada Allah fi kulli ridha wa yarda lillah. Landasi ibadah kita dengan ridha Allah dan mengharapkan ridhaan Allah. Kita ridha pada Allah dan Allah akan ridha dengan kita. Maka itu isilah Ramadan mendatang dengan keikhlasan. Isilah ibadah Ramadan mendatang dengan ketulusan, ikhlas kita. Bersihkan hati kita. Jadilah orang yang pemaaf dan memberi maaf sebelum datangnya Ramadan. Jangan kita merasa diri kita mulia, merasa diri kita tua, harus meminta maaf orang lain, sementara dia tidak pernah meminta maaf pada orang lain. Afdalullahu ahabbu li abdi, sesungguhnya Allah amat mencintai pada seorang hamba. Siapa itu yang dicintai oleh Allah? Al-afu qabla lil afi, seorang hamba yang memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf pada dirinya. Inilah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Jadilah kita pemaaf, bagian dari penyakit hati. Luaskanlah hati kita, bukalah hati kita untuk menjadi orang yang memberi maaf dan meminta maaf dalam rangka menyambut Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul syiyam, marhaban ya syahrul qiyam. Barakallahu fil Qur'anil azim wa tafa'uni wa kafiha min alayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.